Salah apa ya, saweran ini Pak, ini efeknya bukan hanya kepada psikis tapi kepada ekonomi. Perkembangan ekonomi di Talango ini sangat luar biasa akhir-akhir ini, tapi juga dibarengi dengan kegilaan masyarakat Talango terhadap saweran, dan itu sebesar pona tak tapan ki panang tengah sampian dari bebeban kalebun kerong kadang tengah bar kekerong kau ledek kuli endong sampian sana patao na pona tak along apolong kalebun oleh anggota Dewan, Ketua MUI, kemudian Bapak Ibu dan seluruh lapisan masyarakat yang hadir pada saat ini. Sekali lagi kami matur setalangkong, terima kasih banyak. Dan sesi berikutnya kami buka 3 pertanyaan. Silakan, kalau masih ada lagi unek-unek, silakan. Pak Ibu, sahabat kami. Oh, oke, silakan bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pribadi desa Kapura, dekat sama Pak Kali. Iya, warga Kali. Yang saya tanyakan Pak, yang pertama tentang plat nomor palsu. Tadi dibicarakan plat nomor palsu. Sebab di sini terus terang banyak yang memiliki kendaraan kepingin lebih cantik daripada nomor yang dikeluarkan oleh Samsung. Misalnya untuk mempercantik bagaimana agar tidak kena tilang. Ya, yang pertama. Yang kedua, kami mohon kepada bapak-bapak terutama kelancaran penyeberangan Talango Kalianget, terutama insya Allah tanggal, perlu dicatat tanggal berapa? Tanggal 26 atau 27 ini ada pemberangkatan jamaah haji plus sebanyak 64 jamaah untuk Kecamatan Talango. Ini perlu bapak-bapak memfasilitasi atas kelancaran penyeberangan Talango Kalianget. Pada bulan Maulid insya Allah demikian juga ada 70 lebih jamaah umrah yang akan berangkat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Talango, dari desa Kapuranan, Kapuranan. Baik, saya persilakan Pak Ibu. Monggo, silakan. Kami datang memang untuk belanja masalah. Kami datang untuk menjadi solusi dan insya Allah ya, bagi kita sekalian. Monggo silakan. boleh. Nah, mati kurang aja. Yang tadi mana? Yang ayun apa? Tes. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikram Dahlan, Kades Kapil. Yang terhormat Bapak Waka dan hadirin yang saya hormati, saya hanya melanjutkan dari teman-teman kepala desa tadi tentang hajatan Pak. Kalau tadi sudah disinggung tentang izin dan segala macamnya, saya ingin ada apa ya, sekedar himbauan kepada terutama yang punya hajatan
juga pelaku seni tentang saweran, Pak. Saya pikir ini merupakan penyakit juga, penyakit menular yang sangat mengerikan. Kalau corona hanya istilahnya sekarang 1-2 yang meninggal, Pak, paling habis itu selesai keluarga. Tapi kalau masalah saweran ini, Pak, ini efeknya bukan hanya kepada psikis tapi kepada ekonomi. Perkembangan ekonomi di Talango ini sangat luar biasa akhir-akhir ini, tapi juga dibarengi dengan kegilaan masyarakat Talango terhadap saweran. Dan itu sebetulnya bukan kesadaran tapi gengsi yang dibangun oleh pelaku-pelaku seni itu, Pak. Jadi harapan kami biar ada himbauan atau mungkin ada nanti peraturan itu bagaimana sawerannya itu seperti ini. Kalau memang izinnya dikeluarkan sawerannya seperti ini. Jadi masyarakat yang mungkin ada di tahap bawah itu bisa mengikuti. Kadang-kadang kan kita mau menikmati seni, tapi karena kita artinya tidak punya kemampuan, akhirnya ngetek-ngetek, Pak, sembunyi-sembunyi, tidak bisa tampil ke depan. Artinya saya ingin kesetaraan di situ. Kalau misalnya itu bisa bisa diatur, mungkin masyarakat Talango akan sangat berterima kasih. Terus yang kedua adalah kemarin, Pak, saya diundang sama BNN terkait bersinar. Saya kurang paham bersinar ini apa. Ternyata setelah nyampe di sana, di paparannya itu Talango termasuk zona merah narkoba. Bersinar itu katanya bersih dari narkoba. Saya tanya kepada teman-teman kalian pun ada yang diundang, gak ada. Saya sendiri, saya ngetek, Pak, gemetar. Karena kok saya yang diundang, jangan-jangan saya ini kena narkoba ya. Bener itu. Jadi disampaikan itu bahwa Talango ini masuk zona merah narkoba. Saya ingat-ingat dulu sebelum beberapa bulan terakhir ini, terima kasih juga ternyata ada dari Kapolsek yang menangkap lumayan besar BB-nya itu pengedar narkoba. Terima kasih juga karena memang mungkin ada sinergi itu dan dilanjutkan ada penangkapan-penangkapan selanjutnya, tapi yang masih tahap kecil-kecil, Pak. Kok cuma satu yang besar, ya bilang. Kalau memang zonanya zona merah atau mungkin zona hitam, masa cuma satu. Jadi saya minta kepada mungkin ada di sini Kasat Narkoba ini segera ditindaklanjuti. Kapan mungkin Talango ini bisa meningkat zonanya gitu, dari yang merah dari merah ke kuning ke hijau lah gitu. Karena bagaimanapun saya lihat di sini persoalannya sangat kompleks, Pak, dengan narkoba ini, Pak. Talango meningkatnya ekonomi ini juga dibarengi dengan hal itu. Dan saya sadar bahwa tingkat pendidikan Talango itu drop out-nya, DO-nya itu juga gara-gara itu, Pak. Jadi mohon perhatian khusus dari Bapak Waka, khususnya mungkin dari Kapolres itu pada umumnya tentang narkoba ini di Talango, Pak. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ada dua pertanyaan cerdas yang disampaikan berkaitan dengan hajatan satu saweran. Ya, Pak Libun nih, saweran ini luar biasa, apalagi kalau saingan. Ya, kalau berbicara saweran itu sifatnya sodako, tapi sodako yang itu. Karena itu sampai di rumah bapak-bapaknya pasti berkelahi dengan istri. Dapur beras gak ada, tapi kalau nyawer, wah tuh berlomba. Pertanyaan cerdas, betul sekali. Nanti saya berikan bagiannya Bapak Ketua MUI yang jawab. Bagaimana cerdas bersobat, betul ya? Pak Ketua MUI, ya, harus demikian, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan narkoba, betul sekali. Narkoba, Bapak Ibu sekalian, adalah zat yang sangat merusak, lebih dari kejahatan apapun, termasuk terorisme.
terorisme yang disasar hanya kelompok-kelompok tertentu. Ya, ada kelompok barat, ada kelompok timur, seperti itu. Tapi narkoba itu mendalik, tidak ada satupun yang tidak disasar. Keluarga pun disasar. Ada anak, ada istri, suami jual istri, anak jual adik, ya. Hanya gara-gara narkoba, Bapak Ibu sekalian. Ya. Pengalaman saya sebagai kasat narkoba Bangkalan mengalami hal tersebut. Sebagai kanit narkoba di Polrestabes Surabaya mengalami hal tersebut. Apalagi nanti pengalaman Pak Kasat Narkoba. Ditambah sing-song tadi, tambah panjang pengalamannya. Baik, satu lagi, mungkin ada lagi yang belanja masalah. Oh, mungkin silakan, monggo, silakan diperkenalkan dulu namanya, baru kemudian belanja masalahnya disampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian dari Desa Badike. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan siang hari ini, utamanya kepada Bapak Kapolres, mohon izin ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan di sini. Di antaranya terkait dengan juga izin keramaian, Bapak. Mungkin yang menjadi pembeda dari yang ingin saya sampaikan terkait izin keramaian ini, tadi juga disinggung oleh Bapak Camat bahwa siap untuk mengakomodir proses perizinan dari hajatan tersebut. Nah, perlu diketahui mungkin kalau mengaca dari tahun sebelumnya, izin keramaian ini kita langsung mengantarkan surat sendiri ke bagian umum di Pemda yang kemudian didisposisikan ke gugus Covid. Nah, persoalannya Pak Camat di sini kemarin saya sendiri baru mengantarkan surat izin keramaian itu karena sudah ada beberapa hajatan yang sudah mendekati. Nah, oleh karena itu mestinya persoalan itu harus disampaikan sebelum-sebelumnya memasuki masa KW ini, Pak. Nah, mungkin terkait juga yang disampaikan oleh Bapak Kasat itu tadi, kebetulan tahun lalu, insya Allah tahun 2020, saya ketemu langsung dengan beliau. Mungkin karena banyak orang yang bertemu dengan beliau, mungkin lupa sama saya. Dan beliau di tahun 2020 itu kemarin sempat ketemu saya yang ketemu beliau. Kebetulan keadaan waktu itu masih sangat genting, bahkan beliau sendiri sangat religius menyampaikan sampai mengeluarkan sebuah hadis beliau, sebuah ayat atiullah wa atiur rasul, karena kebetulan beliau percaya waktu itu ingin meminta bagaimana ada pengajian yang ingin saya adakan terselenggara. Namun beliau langsung berdalil atiullah wa atiur rasul itu sudah mendapatkan pahala, katanya. Saya masih ingat betul beliau itu. Nah, persoalannya Bapak, setiap keramaian yang ada di Kecamatan Talangu ini sekarang sudah banyak, bahkan pengajian itu seolah-olah ini butuh izin apa tidak. Lah, ini mohon nanti penjelasannya bagaimana Bapak. Karena konteksnya kalau di Talangu, coba pengajian, area dan sebagainya begitu, Bapak. Nah, yang kedua, masalah keramaian juga kebetulan di Desa Badike ini, insya Allah, karena saya juga secara pribadi dan Bu Kades juga intent berkoordinasi dengan Kanit Intel, dan yang bersangkutan Bapak masih belum ada konfirmasi ke kita, jadi kita repot bergerak. Nah, informasinya akan ada orkes yang kebetulan akan melibatkan personil dari Adela, katanya Bapak. Tapi kita masih belum fix karena yang bersangkutan masih belum ada ke kita. Kita mau menindaklanjuti, khawatir dari yang bersangkutan gagal. Kan todus kita Bapak, datang-datang ke yang bersangkutan mestinya mereka yang datang, kan begitu Bapak. Nah, itu mungkin perlu diklirkan mekanismenya Bapak. Mohon nanti diklirkan kalau memang nanti izin yang tersebut harus dikeluarkan oleh gugus Covid, nanti bagaimana mekanismenya. Terus yang kedua Bapak, masalah konsekuensi keramaian yang tidak berizin. Apakah ada konsekuensinya atau tidak? Nah, kebetulan saya juga waktu tahun 2020 apa tahun 2021 kemarin juga ketemu dengan Bapak Kasat Reskrim yang kebetulan ketemunya di Polsek. Nah, itu mohon penjelasannya nanti, karena di Badike juga ada kegiatan, ajang kegiatan yang kadangkala itu tanpa sepengetahuan kepala desa. Jadi ketika kita koordinasi dengan Pak Babin, kerepotan juga Bapak. Kalau tadi katanya Bapak Kasat Intel
ajang keramaiannya itu adalah sepak bola, mungkin barangkali dari pihak ASKAP atau PSSI yang ada di Kabupaten Sumut ini bisa memilih bibit yang akan kemudian bisa kita unggulkan. Tapi kalau ayam sap-sap, Pak, ini repot. Dan ini bagian dari keramaian juga. Dan kita mau menyikapi, mohon petunjuk nanti bagaimana enaknya, Bapak. Terus yang terakhir, Bapak, di warga Padike pada beberapa tahun yang lalu ada sebuah kasus terkait dengan pelecehan seksual. Dan itu terjadi di keramaian yang umum di Padike, di Kecamatan Talango pada saat keramaian Kasti itu, Pak. Dan di situ terjadi pelecehan seksual, pelakunya sudah ketahuan. Kemudian dari pihak korban ini menginginkan bagaimana diproses secara hukum. Nah, kita koordinasi melalui Bapak Babin. Akhirnya Bapak Babin koordinasi dengan PPA kalau tidak salah. Dan saya sempat mendengar langsung pernyataan dari beliau bahwa persoalan pelecehan seksual untuk diangkat ke ranah hukum ini harus ada visumnya, katanya, Pak. Kan repot, Pak. Kalau pelecehan seksual harus ada visumnya, berarti syarat untuk terkategorikan sebagai pelecehan seksual harus keras, berarti. Kalau cuma diraba, masa di tes visum bisa ada bekasnya, kan? Tidak mungkin, Pak. Apakah kemudian iya syarat untuk pelecehan seksual itu bisa diangkat ke ranah hukum? Syaratnya unsurnya harus keras dulu. Nah, kalau begini repot, Pak. Ini kalau saya tidak lupa, Bapak, ini terjadi loh, Bapak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon pencerahan dan arahannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat penanya kita, ya, yang siang hari ini sudah meriahkan acara kita bersama. Jadi kami ulangi untuk Pak Miftahul Arifin tadi sudah menanyakan berkaitan dengan nomor cantik. Nanti kami serahkan mic kepada Bapak Kasat Lantas untuk menjawab berkaitan dengan aturan nomor cantik, Bapak, karena memang nomor nopol kendaraan cantik itu sudah ada PP-nya, sudah ada aturan lainnya. Satu nomor tunggal itu tarifnya berapa, kenakan tarif dan masuk ke negara, kas negara. Jadi tidak sembarangan pasang nomor. Dua nomor ada tarifnya berbeda lagi. Semakin cantik semakin mahal. Jadi mohon maaf Bu Klebun, ini bukan bermaksud harus ini mengeneralisasi daripada kendaraan bermotor, tapi inilah adanya, ya. Kemudian berkenaan dengan rencana, ya, rencana adanya kegiatan masyarakat kita, yaitu Jemaah Haji Plus, ya. Alhamdulillah, Pak, kami senang sekali mendengar informasi ini. Artinya masyarakat Kecamatan Talango ini semakin sejahtera, ya. Dan kami doakan semua masyarakat Talango bisa naik Haji Plus, ya, masuk surga, ya, itu. Kemudian berikutnya ada 64 juga nanti rencananya umroh, ya, umroh plus. Nah, ini kita akan sambut, Pak. Insya Allah nanti kita amankan di sini. Ada Bapak Kasat Semapta, ada Bapak Kasat Lantas yang akan menjawab. Kemudian berikutnya berkaitan dengan Pak Lekun Capia mempertanyakan masalah saweran tadi. Nanti kami mohon bantuan dari Bapak Ketua MUI berkaitan dengan infak tadi, ya, atau sedekah, ya, seharusnya ini menurut saya. Kemudian berkaitan BNN tentang bersinar untuk upaya-upaya Bapak Kasat Narkoba nanti bisa disampaikan. Dan pertanyaan dari saudara saya Kak Dian, ya, karena umurnya mungkin masih di bawah saya, ini berkaitan dengan perizinan, ya, perizinan, mekanisme perizinan Pak Kasat Intel, ya, diulangi lagi secara rinci. Kemudian tahapannya seperti apa, kalau menemui hambatan apakah ada nomor telepon yang bisa memberikan asistensi sehingga Pak Klibun kita ini bisa
langsung berinteraksi dengan bagian perizinan. Nanti juga akan ditegaskan oleh Bapak Camat. Nanti mungkin Pak Camat juga membuka call center nih Pak Camat. Nah, ini inspirasi nih Pak. Kalau Camat membuka call center berarti sudah setara dengan Polres. Ya, nanti ya. Kemudian konsekuensi apabila kegiatan itu tetap diadakan walaupun tanpa izin. Ini sepintas Bapak Ibu sekalian ya, dapat kita ketahui bersama bahwa perizinan itu mengandung maksud untuk mengatur kita sekalian, sehingga nantinya ketika tanpa izin tapi memaksakan kegiatan, maka konsekuensinya sudah barang tentu nanti Kasat Reskrim yang jawab. Apabila ada kegiatan itu ricuh, menimbulkan permasalahan, ada perkelahian, apalagi sampai ada yang meninggal dunia, jadi mohon maaf, penyelenggaranya pasti dipanggil oleh Pak Kasat Reskrim dan nanti Pak Kasat Reskrim yang menjawab. Baik, yang pertama saya persilakan Bapak Kasat Lantas untuk menjawab berkaitan dengan nomor cantik. Terima kasih Pak Wakil. Terima kasih untuk pertanyaan masalah nomor cantik yang misalkan M1 Glen itu yang menerbitkan dari Polda dan itu masuk PNBP, masuk pemerintah, itu bayarnya ke bank Pak. Ke bank BRI, ke bank BN, langsung ke bank bayar di sini. Saya pesen di Surabaya nggak muncul Pak di sini. Misalkan Pak Kades, Pak saya mau beli nomor M4, langsung bayar ke bank aja. Bank langsung dikirim ke sana, sudah muncul Pak di sini Pak. Jadi tidak melalui dari Polres, dari Polres atau cuma dapat tembusan dari sana Pak. Dapat rekom dari Ditlantas otomatis Pak. Mungkin itu Pak yang masalah nomor cantik Pak Waka. Baik, terima kasih Pak Kasat Lantas. Menambahkan pengalaman saya periode yang lalu, kebetulan ada satu pejabat yang nitip nomor cantik. Akhirnya diarahkan dan saya melihat kalau di Polda itu, tapi saya juga baru tahu di Polda itu ada bannernya, banner yang berisi PNBP atau tarif negara. Ya, tarif negara bukan pajak untuk nomor cantik. Misalnya Pak anggota Dewan D3 WAN misalnya gitu ya Pak. Aduh, itu berarti satu angka depannya ada satu huruf, kalau nggak salah itu 15 juta. Muncul Pak, harga muncul Pak. Harganya muncul 15 juta. Kalau misalnya, oh ya saya punya pacar namanya dia D1A, nah beda lagi. Itu tarifnya kalau nggak salah 20 juta karena satu huruf. Nah kemudian kalau misalnya nama saya Li misalnya L1, itu kalau nggak salah 25 juta Bapak sekalian. Jadi semakin angka itu tunggal semakin mahal ya. Seingat saya tarifnya seperti itu. Namun untuk kepastiannya silakan langsung ke Polda Jatim seperti rekomendasi dari Pak Kasat Lantas. Karena nomor tunggal itu registrasinya ada di Polda dan setiap tahun itu harus diperbarui Bapak. Jadi seperti 5 tahun Pak, 5 tahun. Ya, 5 tahun sekali ya. Ya, 5 tahun. Seperti RI1 itu nggak gampang. Bapak jangan minta RI1 karena RI1 hanya satu presiden. Nggak mungkin dikasih RI1. Iya Pak. Baik. Selanjutnya Pak Kasat Lantas berkaitan dengan kelancaran ini nanti juga didukung oleh Pak Kasat Polair. Ya, Pak Kasat Polair silakan mungkin bisa dijawab bagaimana nanti antisipasi penyeberangan pada saat tanggal 26 Juni ya. 26 Juni 2022 dan juga berikut berkaitan dengan rencana penyeberangan 64 tamu awal yang akan melaksanakan umroh. Silakan Pak Kasat Polair. Pak Kasat Polair ini Bapak Ibu sekalian punya armada juga. Ada 4 unit armada kapal boat ya, yang klasifikasinya cukup bagus dan barusan docking, jadi masih baru yang siap melayani masyarakat alam. Nah, tepuk tangan untuk Pak Kasat Polair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami wakil Bapak Wakapolres Sumeneb dan seluruh hadir di undangan ASENA itu akan silaturahmi dan datang kepada
langsung dari permasalahan. Jadi untuk tanggal 26 itu ada kegiatan dari Talangu menuju Kota Sumeneb dengan acara umroh bersama. Jadi nanti saya berkolaborasi dengan Kapolsek Talangu bersama Kapolsek Karanganyar untuk arus lalu di penyeberangan mungkin diutamakan untuk penyedia yang akan menggunakan, dan terutamanya dari pihak dari Talangu yang akan melaksanakan kegiatan umroh. Dengan itu nanti kita anggota sudah nanti saya berikan antara Talangu dan penyeberangan di Karanganyar. Ini sudah kejadian yang pertama kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi dapat prioritas ya, Pak Kasat Pelair ya? Ya, pasti ya? Ya, alhamdulillah. Dulu kalau saya dapat prioritas duluan untuk pemberangkatan. Jadi tidak ada penghasilan lagi. Terima kasih. Apakah nanti juga bootnya juga diturunkan, Pak Kasat Pelair? Kalau nanti juga melakukan patroli dan dengan kemacetan mungkin bisa anggota dan beberapa Talangu. Baik, terima kasih. Prioritas untuk jemaah atau dengan pengantarnya? Karena jemaah lebih banyak pengantarnya. Dari 64 pengantarnya ini bisa ratusan. Satu yang berangkat pengantarnya ratusan. Jadi nanti kita bersinergi ya Pak. Kecamatan, kemudian juga Kapolsek, Posramil, Koramil Karanganyar, Polsek Karanganyar. Jadi nanti menjelang hari H kita nanti mengadakan pertemuan bagaimana teknisnya untuk mengatasi terutama bagi jemaah. Jadi nanti pengantar itu kita startkan dari mana atau di lapangan mana kumpul bagi jemaah, kemudian nanti diberangkatkan, diprioritaskan untuk menyeberang terlebih dahulu. Tapi bagi pengantar cukup sampai di lapangan atau tempat berkumpul jemaah. Kalau sampai berangkat di pelabuhan, Pak, insya Allah bisa jemaahnya selesai. Jadi nanti kita perjelas kembali, dan kemungkinan kami butuh informasi terkait dengan haji, apa ada travel yang membawa rombongan atau berangkat sendiri-sendiri. Kalau haji plus biasanya ada travelnya, Pak. Ya. Jadi mohon juga nanti kami diberikan informasi siapa travelnya supaya ada koordinasi dengan Korbincar. Mungkin itu saja Pak tambahan ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut terkait rekomendasi tadi ya Pak. Terkait dengan rekomendasi, jadi kemarin kan untuk izin keramaian tidak keluar selama pandemi COVID. Tapi sekarang sudah bisa mengeluarkan, akan tetapi tetap menggunakan rekomendasi dari gugus COVID. Dulu ketika tidak mengeluarkan izin keramaian, ada pemberitahuan ke gugus tugas COVID kabupaten. Pemberitahuan tersebut langsung dari warga langsung ke gugus COVID, tanpa melalui kecamatan, tanpa melalui desa. Tapi kami akan memfasilitasi ketika ada warga yang kesulitan untuk langsung datang atau langsung mengirimkan surat pengajuan rekomendasi. Kami ada formatnya. Ketika akan melaporkan terkait dengan kegiatan, hajatan dan sebagainya, silakan. Kami akan memfasilitasi. Kami akan yang membuatkan, menyediakan formatnya untuk minta rekomendasi ke gugus tugas COVID. Ketika ada warga yang bisa langsung mau mengirimkan ke gugus COVID, silakan. Kami hanya memfasilitasi bagi yang kesulitan. Tapi kalau misalkan langsung mau mengirimkan, tidak ada prosedur harus melalui kecamatan, tidak ada. Kami hanya ingin memudahkan masyarakat dan mau membantu. Makanya tanpa harus melalui desa, karena tidak ada prosedur harus melalui desa. Jadi bisa langsung, kami siap membantu. Silakan. Karena dengan kondisi dengan kondisi Talangu dan